TV dan IDTV. Pemirsa, kami akan hadirkan sorotan berita satu sore terkait dengan Kasakusuk pergantian kurikulum pendidikan yang akan dipandu oleh rekan saya Adristia Sintia. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program berita satu sore hari ini. Akhir kata saya Souza Hutapea atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat di TV televisi paling menghibur. Belakangan ramai dibicarakan terkait dengan rumor pergantian kurikulum. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti sempat melontarkan terkait dengan konsep deep learning dengan 3 elemen, yaitu mindful, meaningful, dan juga joyful. Pernyataan Menteri Muti itu diinterpretasikan sebagai arah pergantian kurikulum, meski kemudian itu dibantah. Deep learning bukan kurikulum, tapi sebuah pendekatan belajar. Jadi seperti apa wacana pergantian kurikulum yang semakin santer terdengar? Kami akan bahasnya dalam sorotan berita satu sore. Rumor pergantian kurikulum ramai beredar di media sosial. Rumor dibumbui dengan ada gium yang telah lama berkembang, ganti menteri, ganti kurikulum. Media sosial ramai dengan wacana pergantian kurikulum merdeka ke kurikulum deep learning. Isu terkait kurikulum deep learning full datang dari pernyataan Muti yang diunggah Muhafatur Rahman, Ketua Umum Matematika Nusantara, dalam akun Instagram pribadinya. Di video tersebut, Abdul Muti bercerita materi pelajaran siswa memang sangat tinggi sehingga perlu dikurangi. Muti ingin materi pelajaran yang disampaikan siswa nantinya ringan, namun dengan cara penjelasan yang mendalam atau disebut pembelajaran deep learning. Pembelajaran siswa akan berkonsep mindful, meaningful, dan joyful. Mindful learning artinya menyadari keadaan murid berbeda-beda, menghargai keunikan dan keterlibatan siswa. Meaningful learning artinya mendorong murid berpikir dan terlibat dalam proses belajar, serta memahami alasan di balik pelajaran yang dipelajari. Sedangkan joyful learning artinya mengedepankan kepuasan dan pemahaman mendalam. Dari padanan kata ini, Muti menyingkatnya dengan kurikulum full yang kemudian menyebar luas ke publik. Sehingga pembelajaran itu, nanti bocoran lagi itu nanti kita arahkan ke pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Nah, nanti disebutnya pelajaran namanya pelajaran yang full. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membantah kehadiran kurikulum deep learning full. Menurut Muti, deep learning bukan kurikulum, melainkan pendekatan belajar. Itu pendekatan belajar, deep learning itu pendekatan belajar bukan kurikulum. Termasuk full itu juga bukan kurikulum. Pendekatan belajar seperti apa, Prof? Boleh dijelaskan, Prof? Agak susah ya menjelaskannya ya. Jadi deep learning itu kan pembelajaran di mana seseorang itu belajar tidak sekedar mengumpulkan fakta-fakta, mengetahui sesuatu, tapi mendalami suatu ilmu dan kemudian bisa mengkontekstualisasikannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kurikulum sendiri itu katanya akan diganti. Enggak, belum ada begitu, masih dalam proses pengkajian. Belum ada kesimpulan terkait dengan kurikulum. Kiranya kalau kurikulum itu akan diterapkan untuk tahun ajaran baru seperti zonasi gitu Pak. Nah, itu. Kalau ya semuanya masih dalam proses pengkajian, belum ada keputusan. Jadi tunggu saja sampai ada keputusan resmi dari kementerian. Ya. Khusus kurikulum, anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Sofyan Tan, sempat menyinggungnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Kemendikdasmen. Menurutnya, pergantian kurikulum akan berdampak terhadap berbagai infrastruktur layanan pendidikan, termasuk bagi para guru. Itu akan mempengaruhi 3.328.000 guru yang harus kembali belajar dan adaptasi terhadap kurikulum baru tersebut.
Mereka akan bekerja, belajar dan belajar yang nasibnya tidak pernah berubah. Sejak menjabat sebagai Mendikdasmen, Abdul Muti berkali-kali menyampaikan akan mendengarkan terlebih dahulu masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, baik pemerintah daerah hingga masyarakat, sekaligus pengguna jasa layanan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa deep learning bukanlah kurikulum, melainkan pendekatan belajar. Terkait konsep pembelajaran deep learning, pengamat pendidikan Darmaning Tias mengingatkan bahwa kesiapan orang tua juga harus menjadi pertimbangan. Tidak hanya murid dan guru, pemangku kebijakan sedianya juga memperhatikan aspek orang tua. Sebetulnya intinya kan bagaimana kita supaya belajar itu lebih mendalam gitu. Tapi konsep-konsep itu kan juga harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat gitu loh. Apakah misalnya dulu karena ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Wah, itu metode pembelajaran yang sangat progresif waktu itu. Tetapi ketika diterapkan di sekolah kita ternyata masyarakatnya belum siap. Jadi memang tantangannya lebih kepada kondisi masyarakat kita. Apakah masyarakat kita siap dengan model-model pembelajaran yang baru atau tidak gitu. Siap itu dalam artian orang tuanya itu disiapin enggak gitu. Karena kan selama ini kita hanya menggarap siswanya. Terkait wacana pergantian kurikulum juga mendapat perhatian dari orang tua siswa. Salah satunya Silviani, ibu dari siswa kelas 5 sekolah dasar di Jakarta. Kini, di saat tahun ajaran telah berjalan 6 bulan, dirinya mendengar soal wacana pergantian kurikulum. Bahkan, Silvi telah mendengar soal pendekatan belajar deep learning yang sempat mengemuka. Kalau untuk deep learning ini saya juga baru dengar, itu yang tadi 3, mindful, meaningful, dan joyful. Itu kan memang pendekatan pembelajaran ya istilahnya ya, bukan kayak kurikulum. Jadi kayaknya kayak lebih sama kayak scientific gitu, lebih ke berpusat ke anak gitu. Jadi baik tidaknya itu nanti kita lihat saja dengan berjalannya waktu, seiring jalannya waktu. Kalau untuk harapan kedepannya, mudah-mudahan anak-anak semua anak-anak pendidik Indonesia itu bisa mengikuti kurikulum meskipun kurikulumnya berubah-ubah. Sementara menurut psikolog pendidikan anak dan remaja, kurikulum sedianya juga menjadi wahana stimulus tumbuh kembang anak. Pasalnya, tidak hanya aspek pendidikan, namun kurikulum juga dapat menjadi bekal pembentukan kepribadian anak, terutama pada pendidikan dasar. Jadi sangat besar pengaruhnya dari kurikulum itu seperti apa kepada tumbuh kembang anak. Jadi yang kita harapkan adalah kurikulum itu adalah yang bisa memberikan stimulasi ya. Jadi kalau saya sebut di sini kurikulum itu termasuk dalam stimulasi yang terstruktur gitu ya. Jadi kurikulum yang bisa memberikan stimulasi sehingga anak bisa berkembang dalam semua aspek tumbuh kembangnya, tidak hanya secara kognitif. Pendidikan Indonesia saat ini masih menerapkan kurikulum merdeka, termasuk mendiadakan sistem ujian nasional sebagai penentu kelulusan. Meski hingga saat ini masih diterapkan bertahap dan menuai berbagai catatan polemik, pemberlakuan dan pemilihan kurikulum sedianya menyesuaikan kondisi di sejumlah wilayah dengan mencermati masukan dari guru selaku pendidik dan murid sebagai peserta didik. Pergantian pemerintahan seharusnya bukan menjadi momentum perubahan kurikulum. Ragam suara muncul terkait wacana pergantian kurikulum. Apalagi wacana disertai dengan kekhawatiran wacana perubahan kurikulum belajar selalu terjadi setiap pergantian Menteri Pendidikan. Hal ini tentu akan mengakibatkan ketidakkonsistenan dan ketidakfokusan dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga akan berdampak kepada guru dan siswa. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Unifah Rosyidi mendorong agar pemerintah mengkaji ulang penerapan kurikulum merdeka.
Kajian ulang dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Unifah menjelaskan, kurikulum pendidikan tidak harus diganti setiap kali ada pergantian menteri. Namun, kurikulum harus adaptif mengikuti perkembangan zaman sehingga perlu adanya perubahan atau penyesuaian. Unifah menggarisbawahi bahwa perubahan bukan pergantian. Kalau menurut kami perubahan di dalam kurikulum itu adalah keniscayaan. Perubahan ya. Perubahan ini bukan pergantian. Katanya perubahan. Perubahan itu menyesuaikan dengan perkembangan karena perkembangan di luar itu sangat dinamis dan itu perlu masuk dalam dunia pendidikan. Tapi kalau merubah kurikulum itu bukan sekedar memperbaiki, merevisi, memerlukan beberapa perubahan penting sebagai bagian dari dinamisasi lingkungan internal eksternal. Nah, jadi kalau menurut saya tidak harus setiap menteri perubahan kurikulum, tidak harus. Sementara, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Provinsi Jakarta, Dadi Ardiansyah, menyatakan hubungan antara kurikulum yang tepat dengan guru yang kompeten menjadi faktor penting dalam pendidikan siswa.